teknik itu udah meniadakan program ekstensi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah mampir ke channel aku Jati Setia. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen banget nih sharing ke teman-teman semuanya tentang teknik UI. Karena sebenarnya aku gregetan banget dan pengen banget share ke teman-teman semua tentang jalur masuk ke teknik UI dan mempertegas bahwasanya ekstensi teknik UI itu sudah nggak ada, teman-teman. Wadaw, penasaran dong? Makanya jangan ngaku anak calon teknik UI kalau nggak lihat video ini sampai habis, dan jangan lupa komen, like, dan juga share-nya. Oke, let's go! Jadi sebenarnya teman-teman, aku pernah singgung tapi mungkin kurang detail ya di video yang judulnya syarat masuk UI apa aja, ada di sini videonya. Kalian bisa cek. Nah, di situ aku sempat nyinggung bahwa untuk bisa masuk ke teknik UI itu teman-teman lewat jalur namanya jalur paralel D3. Nah, sebenarnya apa sih jalur paralel D3 dan apa sih sebenarnya jalur ekstensi itu gitu. Karena menurut aku implikasinya cukup berbeda ya ketika kita masuk lewat jalur ekstensi atau kita masuk lewat jalur teknik, lewat jalur paralel D3. Nah, sebelum aku ngobrol lebih banyak gitu ya, perlu di-highlight bahwasanya sejak tahun 2011, kurang lebih 9 tahun yang lalu, itu teknik itu udah meniadakan program ekstensi, teman-teman. Oh, no. Jadi teman-teman nggak bisa lagi masuk kayak anak-anak yang mau ke FKM, Nope. FIK, Nope. terus FEB Nope. gitu. Jadi sampai detik ini gitu ya, UI itu membuka program ekstensi itu hanya untuk 3 fakultas tersebut. Dulu sebelum tahun 2011, teknik itu juga bisa. Ketika kita pengen masuk ke teknik UI, kita bisa lewat jalur yang namanya ekstensi. Tapi per tahun 2011, teknik UI udah dihapuskan. Itu yang perlu teman-teman highlight, bahwa udah nggak ada ekstensi teknik. Kemudian akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang pengen lanjut di teknik UI, lah terus Kak, kalau misalkan teknik UI ekstensinya itu dihapuskan, gimana nih buat teman-teman dari D3 teknik yang pengen lanjut di teknik UI? Nah, ternyata UI masih memberikan kesempatan ke kalian untuk bisa lanjut ke teknik UI lewat jalur, bukan lagi jalur ekstensi, tapi jalurnya adalah jalur paralel D3. Dan setauku, jalur paralel D3 ini hanya dimiliki satu-satunya oleh teknik. Sampai saat ini ya, setauku, kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman akan bertanya-tanya, sebenarnya emang bedanya apa sih Kak? Beda ekstensi dengan D3 paralel jalur D3, itu bedanya apa? Nah, ini aku konfirmasi ulang ke pihak UI-nya, dan disebutkan bahwa kalau untuk ekstensi, ya, ekstensi itu adalah sebutan jenjang pendidikan yang ditujukan bagi lulusan D3 ke S1. Nah, UI menyebutkan bahwa ada fakultas yang menyebut program tadi itu sebagai program ekstensi, yaitu FEB, FIK, dan juga FKM, dan ada yang menyebut paralel, yaitu FT, teknik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya bahwasanya paralel, S1 paralel di UI itu ada 2. Yang pertama adalah S1 paralel untuk lulusan SMA atau sederajat. Yang kedua adalah S1 paralel untuk lulusan D3. Nah, implikasinya apa ketika per 2011 teknik itu membuka jalur atau programnya tidak lagi ekstensi, tapi dibuka untuk jalur D3 paralel jalur D3. Implikasinya adalah yang pertama itu adalah dari biaya. Nah, biayanya tentu berbeda, teman-teman. Kalau teman-teman pernah simak videoku yang nyinggung tentang biaya studi di ekstensi UI, videonya ada di sini.
Nah, di situ aku ada link di deskripsi videonya itu aku memunculkan link yang bisa teman-teman download, yang di situ itu memunculkan SK Rektor tentang biaya pendidikan, biaya studi. Nah, biaya studi ekstensi ya hanya meliputi studi ekstensi FIK, FKM, dan juga FEB. Nah, untuk biaya studinya teman-teman D3, paralel jalur D3 untuk teknik, itu maka akan tersendiri teman-teman, akan menjadi biayanya paralel. Nah, biayanya seberapa teman-teman bisa simak sendiri biar nggak shock ya. Simaknya di mana? Di link yang udah aku taruh, ntar aku taruh di deskripsi video ini juga deh, kayak gitu. Nah, itu implikasi yang pertama. Yang kedua adalah dari waktu perkuliahan teman-teman. Nah, kalau ekstensi itu kan sebenarnya menurut aku pribadi itu adalah program atau jenjang pendidikan yang didesain untuk teman-teman yang bekerja. Sehingga waktu pembelajarannya, waktu perkuliahannya itu cenderung mengambil jam-jam di luar jam kerja. Kalau weekdays gitu ya, itu di jam sore sampai dengan malam. Biasanya jam 4 sampai paling malam itu jam setengah 9. Itu biasanya. Toh pun kalau weekend itu harus ada kuliah lagi, itu pagi teman-teman. Nah, yang mana weekend kan biasanya udah nggak kerja. Itu kalau ekstensi. Tapi kalau teman-teman teknik yang pengen lanjut lewat jalur paralel jalur D3 tadi, maka waktu perkuliahannya nggak seperti waktu perkuliahan ekstensi teman-teman. Waktu perkuliahannya itu adalah karena paralel itu adalah program penuh waktu, sehingga kalian-kalian ini itu diharapkan bisa berada di kampus secara penuh. Karena kuliahnya itu dari pagi sampai dengan sore. Kayak gitu. Nah, cuman ada satu lagi nih. Bukan cuman sih, tambahan gitu ya, lebih tepatnya. Kalau untuk ekstensi itu kan ada sistem transfer kredit ya teman-teman. Jadi misalnya dulu teman-teman D3 udah pernah ngambil mata kuliah ABCDE. Nah, ternyata ketika kalian lanjut studi di UI, ternyata harus ngambil ABCDE itu. Nah, kita mahasiswa bisa mengajukan untuk transfer kredit. Jadi dipangkas tuh SKS-nya, mata kuliah yang pernah diambil itu boleh ditiadakan. Nah, itu untuk ekstensi. Nah, kalau untuk paralel jalur D3 untuk teman-teman teknik, itu ternyata aku konfirmasi dari pihak UI-nya ya. Katanya sih tetap ada transfer kredit, namun besaran SKS-nya atau besaran kreditnya itu diakui dan akan ditetapkan oleh departemen yang bersangkutan, kayak gitu. Jadi masing-masing berbeda, kayak gitu. Jadi tergantung dari teman-teman mau lanjut di mana nih, mau di mesin, sipil, industri, atau teknik kimia. Itu kebijakannya masing-masing, seperti itu. Nah, terus kalau masalah tentang daya tampung, sebenarnya kalau aku lihat daya tampungnya itu sesama ekstensi aja udah beda ya. Dari FIK, FKM sama dengan FEB itu beda banget gitu. Nah, terus kalau untuk yang paralel teknik, itu daya tampungnya itu tergantung dari kalian mau ambil apa. Kalau ngambil teknik mesin, teknik sipil, nah itu masing-masing kuotanya 10 teman-teman. Terus kalau kalian ngambil teknik industri dan juga teknik kimia, itu masing-masing 5, jadi kuotanya lebih sedikit, kayak gitu. Nah, kebayangkan. Nah, kalau untuk tesnya ya, untuk tes jalur D3, paralel jalur D3, itu tesnya sama seperti yang pernah aku singgung di videoku yang lain. Yang simak, pokoknya aku pernah bahas tentang simak ya. Nah, itu di situ nggak beda sih, meskipun kalian masuk lewat jalur paralel D3, itu ujiannya itu tetap sama. Baiklah teman-teman, demikian tadi penjelasanku tentang teknik UI. Seenggaknya lewat video ini teman-teman jadi semakin tercerahkan. Sekian, jangan lupa like, komen, dan juga share video ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tengok video-videoku yang lain, karena aku udah coba banyak
bikin video di sini barangkali pertanyaan kalian terjawab di videoku yang lainnya. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.